Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang akan dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima ada kesimpulan, dan yang keenam daftar pustaka. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagian abstraknya. Beberapa simplisia perlu mengalami proses seperti perajangan dan blanching. Perajangan dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Semakin tipis bahan yang dikeringkan, semakin cepat penguapan air yang dikandung, sehingga mempercepat waktu pengeringan. Namun, irisan yang terlalu tipis menyebabkan zat yang mudah menguap seperti minyak atsiri akan berkurang kadarnya, sehingga mempengaruhi komposisi, bau, dan rasa. Perebusan atau blanching adalah suatu proses pemanasan yang diberikan kepada bahan mentah selama beberapa menit pada suhu air mendidih, yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk yang diolah. Jadi, pada intinya teman-teman, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh ketebalan irisan dan lama perebusan atau blanching terhadap gambaran, makroskopis, dan kadar minyak atsiri Simplicia dringo atau Acorus calamus L. Pendahuluan. Simplicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga. Kecuali dinyatakan lain, Simplicia merupakan bahan yang dikeringkan. Simplicia dapat berupa Simplicia nabati, hewani, perikanan, atau mineral. Simplicia nabati adalah Simplicia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman, eksekudat isi yang dikeluarkan spontan dari tanaman atau secara tertentu dikeluarkan dari selnya. Dalam penyediaan pembuatan Simplicia pada umumnya dapat dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain mengumpulkan bahan baku, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengepekan, penyimpanan, dan pemeriksaan mutu Simplicia. Beberapa Simplicia perlu mengalami proses seperti perajangan dan blanching. Blanching adalah media pemanasan bahan pangan dengan uap atau air panas dengan suhu kurang dari 100 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit dengan tujuan untuk mengaktifkan enzim polifenolase yang tadi inginkan dan kemungkinan dapat mengubah warna, tekstur, cita rasa maupun nilai nutrisinya selama pengeringan dan penyimpanan. Rimpang dringo atau Acorus calamus L merupakan salah satu bahan baku obat tradisional yang mempunyai bahan pegunaan, di antaranya untuk demam nifas, karminatif, insektisida, dan disentri, yang mempunyai kandungan minyak atsiri 1,5 sampai 3,5% dengan komponen utama asarilaldehid, eugenol dan aseron, zat pahit akorin, patin, dan tanin. Metode penelitian, alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri, yang pertama ada stel destilasi, yang kedua pisau, yang ketiga ember, yang keempat kompor, yang kelima panci, dan yang keenam penyaring. Untuk bahannya, yang pertama ada rimpang dringo atau nama lainnya Acorus calamus L, yang kedua aquades, yang ketiga air pump, yang keempat etanol. Untuk cara kerja, yang pertama rimpang Acorus calamus L segera disorotasi untuk menghilangkan bahan-bahan asing yang masih ada. Yang kedua, gunakan pisau stainless steel, dikupas kulitnya, dicuci bersih dan ditiriskan. Yang ketiga, lakukan pengirisan secara melintang sesuai dengan perlakuan atau ketebalan irisan A1 2 mm, K2 4 mm, dan K3 6 mm. 4. Lakukan blanching sesuai dengan perlakuan B0 tanpa blanching, B2 blanching 5 menit, dan B3 blanching 10 menit. Yang kelima, rimpang dringo ditiriskan selama 24 jam. Kemudian di oven dengan suhu 40 derajat Celcius selama 3 hari.
6. Simplisia yang diperoleh, kemudian diamati gambaran makroskopisnya, warna, permukaan, dan tekstur. Yang ketujuh, dilakukan penetapan kadar minyak atsiri dengan stel destilasi. Yang terakhir, hasil yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan metode analisis uji jarak berganda Yunchan pada jenjang nyata 5%. Hasil perlakuan tanpa balancing. Dari hasil analisis ternyata terdapat perbedaan yang bermakna pada jenjang nyata 5% antara perlakuan tebal irisan tanpa balancing. Semakin tipis irisan minyak atsirinya relatif lebih besar. Kadar minyak atsiri tertinggi diperoleh pada ketebalan irisan 2 mm tanpa balancing. Selanjutnya berturut-turut 3 mm, 4 mm, dan 6 mm. Tabel 1. Perlakuan dengan balancing. Perlakuan dengan balancing dapat dilihat pada tabel 2. Ini dia tabel yang pertama, yaitu pengaruh berbagai ketebalan irisan tanpa balancing terhadap kadar air, kadar minyak atsiri, dan gambaran makroskopis rimpang Akaru Calamus L. Ini dia tabelnya, bisa kalian lihat di sini terdapat perlakuan kadar air dalam bentuk persen, kadar minyak atsiri dalam bentuk persen, makroskopis, warna, tekstur, dan juga keadaan fisik. Dari tabel di atas diterangkan bahwa angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada tiap kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5%. Kemudian kita bisa membedakan antara tabel pertama dengan yang kedua. Tabel yang kedua yaitu pengaruh berbagai ketebalan irisan dengan balancing terhadap kadar air, kadar minyak atsiri, dan juga gambaran makroskopis rimpang Akaru Calamus L. Ada perlakuan, ada kadar air, kadar minyak, warna, makroskopis, tekstur, dan juga keadaan fisik. Dari tabel di atas diterangkan bahwa angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada tiap kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5%. Plus sama dengan coklat, plus lebih coklat, bergelombang. Selanjutnya pembahasan perlakuan tanpa balancing. Pada masing-masing ketebalan irisan bila diamati untuk setiap perlakuan macam irisan, semakin tipis irisan tanpa perlakuan balancing, kadar air relatif lebih besar. Dalam tabel 1 terlihat bahwa tebal irisan 2 mm tanpa perlakuan balancing menunjukkan berbeda nyata, sedangkan untuk ketebalan mm dan 6 mm tidak menunjukkan adanya perbedaan yang nyata untuk kadar airnya. Hal ini disebabkan semakin tipis bahan yang dikeringkan semakin cepat penguapan airnya, sehingga mempercepat waktu pengeringan. Namun, irisan yang terlalu tipis menyebabkan zat yang mudah menguap seperti minyak atsiri akan berkurang kadarnya sehingga mempengaruhi komposisi bau dan rasa. Perlakuan dengan balancing. Dari hasil pengamatan, perlakuan tebal irisan dengan kombinasi perlakuan balancing menunjukkan kadar air yang lebih besar dan kadar minyak atsiri yang relatif lebih sedikit dibandingkan tanpa perlakuan balancing. Bisa kalian lihat tadi dari tabel pertama dan kedua perbedaannya keadaan tidak sesuai dengan yang diharapkan, di mana balancing bertujuan memperbaiki kualitas produk yang diolah, yaitu menyebabkan hilangnya perubahan yang tidak diinginkan, baik dalam pengolahan maupun dalam penyimpanan. Waktu balancing yang diperlukan suatu bahan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu jenis bahan, tingkat kemasan bahan, ukuran bahan, suhu, jumlah bahan, dan media bahan balancing. Selanjutnya, kesimpulan. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengadaan Simplicia Acorus Calamus L sebaiknya dilakukan pengirisan dengan ketebalan irisan 2-6 mm tanpa perlakuan balancing dan dapat diaplikasikan untuk masyarakat luas. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Berikut daftar pustakanya. Baik, cukup sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.